Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini. Sebenarnya kenalkan lagi, saya ada Faman Sakif dengan NIM 4004032550072. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama lagi mengenai sebuah belajar bersama dari praktikum CAD dan CAM. Nah, setelah kita dari video-video sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai CAD dengan 6 modul yang tersedia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lagi mengenai cara penggunaan CAM. Dalam modul ini kita sudah menggunakan yang CAM seperti itu, teman. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke software SolidWorks-nya sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke SolidWorks-nya sendiri. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah masuk ke softwarenya, itu teman-teman untuk memulai, semisal awal kita akan membuat, teman-teman bisa klik, nah nih yang ada kayak kertas puding ini, teman bisa klik. Terus teman jika semisal saya ambil dulu yang assembly nih, teman bisa klik assembly. Terus part assembly itu untuk menggabungkan part-part dari yang lain. Kalau yang part ini kita untuk membuat partnya sendiri seperti itu. Nah, untuk assembly kita masuk. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah masuk ke yang assembly, itu teman-teman langsung diarahkan untuk memilih file dari part yang sudah dibuat seperti itu. Nah, semisal saya akan memilih part yang akan kita taruh ke assembly sendiri. Nah, saya sudah memiliki beberapa file untuk ditaruh nih, misal pakai misal saya pakai yang 56. Nah, di sini kan saya memiliki 3 part nih, teman-teman. Nah, teman-teman itu caranya tergantung teman-teman yang mau ambil. Semisal teman-teman mau mengambil dari 3 part ini, bisa diklik sama teman-teman, bisa blok. Nah, seperti ini untuk memasukkan semuanya. Nah, teman-teman jika ingin hanya satu kalau satu aja, itu teman-teman bisa klik tunggal aja, nah seperti ini. Terus kalau nggak ini gitu seperti ini. Nah, saya akan masukkan yang langsung semua. Nah, kita open. Nah, setelah file yang tadi kita ekspor ke sini, open itu, teman, dari itu langsung muncul dari part yang pertama sendiri ya, yang ada di kiri ini. Nah, itu bisa klik dulu untuk menaruh. Nah, setelah yang part pertama sudah ditaruh, itu langsung lanjut yang part kedua nih, yang kotak. Nah, setelah part kedua juga sudah ditaruh, terus lanjut yang part ketiga. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang kita akan masuk ke assembly-nya untuk disambungkan seperti itu kalau di assembly. Nah, saya juga akan ngasih tahu untuk cara kita yang bikin ke part untuk disambungkan, masukkan ke assembly sendiri. Nah, teman-teman bisa klik ini juga. Lalu dan lanjut part itu, kita untuk membuat partnya dari part yang sudah taruh di sini seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke part sendiri. Nah, teman-teman itu bisa misal nih saya akan membuat part bebas itu. Nah, ini teman-teman ada front plane, top plane, bottom plane. Itu pemilihan dari setiap sisi itu bebas, teman-teman. Kalau saya biasanya pakai front. Terus kita bisa sketch. Nah, sketch ini misal saya ambil lingkaran ya. Terus kita extrude cut. Terus kita extrude cut. Nah, misal nih 50 ya. Nah, oke. Nah, misal nih kita sudah jadi nih membuat seperti ini. Nah, ini kan saya sudah membuat partnya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk ke, kita kan sudah memiliki, kita bisa ini simpan untuk masukkan ke assembly yang tadi seperti itu. Teman-teman bisa klik ini kayak kertas putih. Nah, terus make assembly from part assembly. Nah, kita save dan insert. Nah, teman-teman bisa ditaruh di mana aja. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sih untuk menaruh filenya sendiri. Ini, nah, file nih, ini yang ke 1. Oke, kita share. Nah, setelah sudah save, teman-teman itu langsung diarahkan ke lanjut ke assembly sendiri yang tadi seperti itu. Nah, di sini kan sudah masuk nih, teman-teman, part dari tadi. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita teman-teman bisa langsung centang aja untuk kita centang. Nah, part yang kita buat tadi itu otomatis langsung masuk ke assembly untuk dibuat disambungkannya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah ini, dari teman-teman juga bisa menambahkan part lain dari file-file yang sudah yang teman-teman sudah punya. Teman-teman bisa klik yang bagian sini, insert komponen, terus insert. Nah, bisa klik browse. Nah, teman-teman bisa langsung, misalnya saya ada berapa, misal saya memasukkan yang 60, 9. Misalnya saya nih, ada nih. Nah, misalnya saya masukkan ini, teman-teman. Nih. Nah, oke. Nah, Jika sudah masuk itu sudah otomatis saya menaruhkan seperti tadi. Nah,
interoperability, dan di part yang saya buat sendiri ini part untuk yang sudah tersimpan dari file yang sudah dibikin sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu cara yang pertama dan yang kedua dari part yang sendiri. Yang selanjutnya kita akan masuk ke yang bagian tipe, belajar tentang tipe untuk tipe di match-nya dari dalam SolidWorks ini teman-teman. Langsung masuk ke Nah teman-teman, kita sudah masuk lagi ke SolidWorks sendiri. Nah dalam yang kedua ini kita akan belajar lagi untuk mengenai tipe-tipe yang ada di SolidWorks ini yang bagian assembly sendiri. Nah teman-teman, kita langsung match-nya itu langsung tipe yang ada di assembly. Nah, kita masuk langsung assembly-nya. No. Dia naon dia ini mana masih ada cowok no Nah di sini kita sudah masuk ke kita sudah masuk ke SLB sendiri. Nah teman-teman, itu langsung diarahkan seperti tadi, itu di ke folder untuk memilih. Nah saya akan memilih dulu part yang kita gunakan. Saya akan gunakan tadi kan 56, contoh kita 50 nih. Match yang bagus tuh, coba yang buat contoh yang ini. Nah di sini saya ada contoh teman-teman yang blok crystal nih. Saya akan langsung blok semuanya, klik, nah terus open. Nah sini udah muncul teman-teman. Nah teman bisa itu langsung klik aja kayak tadi, klik. Nah yang satu udah keluar. Nah ini yang kedua udah keluar. Nah dalam jelaskan ini di assembly itu cara yang dimasukkan, cara penggabungan ini. Misal nih yang part ini kita akan gabungkan ke sini, masukkan ke sini gini teman-teman. Nah itu kalau manual tuh nggak akan presisi, tidak akan susah juga teman-teman. Teman-teman itu caranya klik match ini. Nah di match sendiri itu di bagian SolidWorks ini itu ada 4 warnanya, yaitu ada standar, advance, analysis, dan mechanical yang sudah kita pelajari juga tadi. Nah yang kali ini kita akan gunakan yang standar saja teman-teman. Nah di dalam standar sendiri itu juga ada banyak tipe yang akan digunakan untuk penyambungan yang di sini. Nah pertama itu ada coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, log, distance, dan distance teman-teman. Nah selanjutnya caranya teman-teman mengatur ini itu dengan seperti kita akan jelaskan satu-satu dulu teman-teman. Dari saya sudah berapa ada rangkuman untuk menjelaskan dari beberapa ini. Nah dari coincident sendiri itu, nah sini dari coincident itu relation untuk menempel yang berada di titik atau garis yang sama. Nah yang perpendikular itu relation yang berarti dua garis dibuat saling tegak lurus. Nah yang ketiga itu ada parallel, relation yang membuat dua garis selalu sejajar. Tangent itu bersinggungan satu titik seperti garis, tidak memotong lingkaran. Nah concentric ini membuat satu pusat agar memiliki center yang sama. Nah dalam proses ini membuat satu pusat agar memiliki center yang sama. Nah contohnya di sini teman-teman bisa klik ini. Nah terus kita bisa klik sini. Nah kan ini concentric teman-teman, seperti yang tadi nih concentric itu membuat satu pusat memiliki center yang sama. Nah teman kalau manual itu tidak akan sama. Nah terus bisa klik ini, sini, terus sama sini. Nah otomatis akan masuk nih. Terus teman-teman bisa itu otomatis nanti kalau dari centang itu langsung ke bawah. Selanjutnya tuh, selanjutnya itu ada lock, mengunci objek. Nah mengunci objek setelah ini nanti sudah di input dan akan masuk sudah sesuai, itu di langsung locknya agar itu terkunci dengan presisi dan pas, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya itu ada distance. Distance ini untuk mengatur jarak per objek. Nah yang tadi itu ada angle untuk mengatur sudut tiap objek, seperti itu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, yang bagian 2 ini menjelaskan tentang tipe-tipe match yang ada di assembly ini. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang fixed part ataupun base part itu. Lama-lama kita langsung masuk ke setelah teman-teman kita udah masuk lanjutnya lagi yang bagian 3. Nah yang bagian ini itu kita akan belajar tentang fixed part atau base part. Nah dalam ini kita akan seperti tadi kita masukkan langsung ditunjukkan folder untuk memilih part yang akan kita gunakan. Nah kita akan pilih, coba saya akan pilih assembly mode standar mas. Nah ini kan ada 4 teman-teman. Kita akan langsung buat semua load dari atas ke bawah, terus kita open. Nah ini kayak tadi kita open, terus nah ini yang pertama udah keluar, ini yang kedua, nah ini yang ketiga, ini yang keempat teman-teman. Nah setelah sudah keluar semua ini, nah
di ini tuh kita kan misspart dan fixpart kan teman-teman. Nah, itu tuh cara kita masukkan sini. Nah, itu sudah fix di situ teman-teman. Dan tidak bisa diubah lagi. Nah, caranya tuh teman-teman bisa bisa nih. Ini kan masih diubah teman-teman. Ini bisa diubah. Ini masih diubah teman-teman. Nah, itu tuh bagian yang 2, 3 dan 4. Nah, kenapa yang bagian 1 ini? Nah, ini tidak bisa diubah karena itu dari base part yang pertama. Nah, base part pertama itu udah otomatis ke yang fixnya atau kunci-nya. Nah, dari part setelahnya itu baru belum fix. Nah, caranya biar mengikuti dari base partnya itu gimana? Nah, itu langsung create nodes, net lagi, terus klik aja teman-teman nih, klik titik paling atas ini, terus sama klik paling kanan ini. Nah itu langsung otomatis masuk teman-teman. Nah, tapi setelah masuk ini itu belum tentu udah masih bisa nih. Nah, masih bisa geser teman-teman. Nah, itu belum bisa fix teman-teman. Nah, cara fix itu gimana? Bentar, ini satu kita langsung ini klik sini ke sini. Nah, itu confident ini teman-teman. Terus centang lagi. Nah, terus bagian sini sama sini itu pasin teman-teman. Nah, tongin, terus centang lagi teman-teman. Nah, setelah itu ini kan udah gak bisa lagi teman-teman nih. Nah, otomatis udah fix. Nah, ini centang aja teman. Nah, kalau udah fix berarti di sini tuh tanda min yang ada di sini tuh udah hilang teman. Jadi dari part sini itu udah fix masuk ke dalam ininya sendiri teman-teman, seperti itu. Nah, ini di sisi sini itu teman-teman. Nah, yang kedua itu kita langsung aja, caranya sama aja seperti tadi, kita lihat lagi. Teman-teman bisa klik yang ini, titik sini sama titik sini. Nah, otomatis sudah masuk. Sama aja. Terus ini masih bisa rubah, ini centang dulu. Nah, terus ini masih bisa rubah nih. Terus yang sini sama sini tuh coincident, terus centang. Terus ini pasin titik sini sama sini lagi teman-teman. Nah, terus ini coincident lagi, terus centang deh. Nah, ini kan udah gak bisa diubah lagi teman-teman. Dan kita centang lagi. Nah, dan sini tombol lambang minnya itu udah hilang, otomatis itu udah fix teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada satu lagi. Kita klik lagi yang atas nih. Nah, udah masuk. Terus centang, geser lagi. Centang, terus geser aja teman-teman. Nah, ini udah bisa lagi teman-teman. Nah, ini udah fix teman-teman. Nah, seperti itu mix bagian 3 yang mix part dan fix part. Nah, ini jadi ini tuh jadinya teman-teman seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya tuh ada kita bagian 4 itu coincident, perpendicular dan paralel. Lama-lama. Nah, teman-teman, kita sudah masuk lagi ke SolidWorks-nya lagi. Nah, dalam ini kita akan membahas yang selanjutnya, itu ada coincident, perpendicular, parallel, tangent, and concentric. Nah, dalam kali ini itu kita akan seperti tadi yang saya jelaskan, kita akan langsung mempraktikkan dari masing-masing dari coincident, perpendicular, parallel, tangent, dan concentric sendiri. Nah, karena saya sudah ada pas ini untuk didalamkan. Nah, ini kan ada dua teman-teman sebelumnya. Dalam dua ini kita itu caranya tanpa teman-teman harus insert komponen untuk dari folder, itu teman-teman bisa klik CTRL ke partnya ini terus geser teman-teman. Nah, ini kan bisa teman-teman. Setelah itu dari pertama ini kita match tadi. Nah, di sini kan ada tadi ya tipe-tipe coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, log. Nah, pertama-tama kita itu yang seperti kita jelaskan tadi, pertama nah, concentric ini membuat satu pusat akan memiliki center yang sama. Nah, sama ini misal nih kita klik ini terus kita sama sini kita yes nih, nah otomatis kan udah center nih masuk. Nah, kita center dulu. Nah, ini kan udah masuk teman-teman, tapi masih bisa atas gerak nih. Nah, caranya biar ini sama, kan ini udah concentric teman-teman, udah masuk ke bagian yang sama agar center. Nah, agar ini juga masuk center seperti ini udah sama, klik aja teman-teman, ini sama sini. Nah, ini kan udah concentric teman-teman, terus kita centang lagi. Nah, ini kan udah
concentric, cain juga teman-teman udah masuk. Nah yang pertama ini, tapi ini bagian ini masih bisa muter-muter nih teman-teman. Nah caranya itu biar fix nggak gerak lagi, itu teman-teman bisa klik ini semua sini, terus kita paralelkan teman-teman. Nah ini kan udah nggak bisa lagi teman-teman. Nah dari situ juga kita udah. Nah setelah itu kita dari sini teman-teman, ini udah kan sini teman-teman. Nah ini yang tadi ya teman-teman. Nah ini selanjutnya tuh kita akan membuat dari itu kita akan seperti yang kita jelaskan tadi, tangan tuh bersinggungan satu titik seperti garis tidak memotong lingkaran itu teman-teman. Terus kita langsung aja mat, harus habis mat tuh, habis mat kita yang bukan salah berarti yang ini. Nah terus ini kan udah teman-teman. Terus kita, tapi ini masih bisa gini teman-teman. Nah caranya tuh kita ini semua ini tuh pasin dulu, terus nah nih jadi kayak gitu. Nah ini kayak gini. Ini kayak tangan dia cuma berhimpitan, apa namanya, bersinggungan itu, tapi tidak memisah teman-teman. Jadi kayak gini, seperti itu teman-teman. Keluar teman-teman, keluar tuh kayak misal nih nih perpendikular misalnya garis ini sama garis yang di dalam ini turun. Nah ini kan udah centang nih, ini udah masuk teman-teman, masih digini kan. Nah caranya tuh biar perpendikular teman-teman bisa segini sama sini, terus perpendikular centang. Balik teman-teman. Ini masih ini salah, berarti sini perpendikular. Nah terus centang. Nah jadi perpendikular terus teman. Nah ini nih, nah tadi tegak lurus, ini tegak lurus nih. Kayak gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman dari penjelasan consider paralel, perpendicular, tangan, dan concentric. Nah selanjutnya itu teman-teman kita langsung masuk ke yang setting mesh, deleting, atau modifying. Nah dalam kali ini tuh kita udah masuk lagi. Nah yang tadi, nah semisal nih kita taruh dulu aja teman-teman. Nah teman-teman kan udah, misalnya kita udah balikan lagi, kita tadi kan disuruhnya tuh setting mat untuk delete atau modifying. Nah di dalam sini tuh teman-teman, kita lihat. Nah di mesh, nah di sini kan, nah ini kan ada nih, ada 3 mesh nih, masing-masing tuh di dalam di packing sendiri. Nah terus kita kan misal mau ngedit nih, kalau kontennya ini bisa kelihatan nih bagaimana, terus ini bagaimana, ini terus ini bagaimana, terus gitu. Nah teman-teman kalau mau ngedit, mau menghapus, itu bisa klik kanan. Terus nih di sini kan ada view match maupun match. Nah kalau match ini kalau kita mau menambahkan tipenya lagi, kalau viewnya ini kita bisa mengecek. Nah tipe ini, tangannya di sini, ini sini, seperti itu. Nah teman-teman jika mau menghapus itu bisa klik kanan aja, klik kanan terus delete. Yes. Kita coba lagi ini. Nah kita bisa gerak lagi nih, masuk lagi. Oh coba. Nah kita ambil lagi. Oke. Nah ketika mau ngedit itu teman-teman bisa juga caranya itu untuk menghapus atau
Setelah menghapus, kita akan mencoba mengeditnya. Nah, mengedit itu dari mana teman-teman? Teman-teman bisa klik kanan sendiri. Nah, tadi kan kita minat view match. Kalau mengedit itu di sini. Nah, kita match. Nah, kayak gitu. Kalau mengedit itu bagian situ teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman tuh kita langsung aja baca. Bentar ya guys, saya merapikan dulu. Ini teman-teman, sebentar. Nah, ini teman-teman. Nah, kita itu langsung aja yang klik yang ini, terus klik ini sama yang ini teman-teman. Misalnya kita jarangnya bikin 50, yang banyak apa nih? 25. Nah, ini segini. Misal kalau 50, nah mundur lagi seperti itu teman-teman. Met lah kawan. Nah, ini udah sejajar teman-teman. Kan mesin noi, coba kita iringkan dulu. Kalau kita bikin 50, nah gitu, jadi itu kayak miringnya doang teman-teman. Bisa bikin 100. Nah, itu tambah tinggi lagi seperti itu teman. Jadi itu kayak banyak doang teman. Ini saling bikin kayak tadi, mana ya tadi sampai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berarti itu bagian yang di standard angel. Sebenarnya kita lanjut ke log. Nah, teman-teman lanjut lagi. Ini semisal coba saya keluar. Ini lagi teman-teman. Nah, semisal kalau ngelog tuh misal nih zoom dulu ya teman. Kita zoom dulu nih. Sini kan mat. Nah, ini udah nih. Terus kita lock aja teman-teman. Nah, misalnya nih. Nah, kalau udah ke lock itu kan udah disambung tadi. Nah, kalau ini jadi nah kayak gini nih. Kalau ini digerakin, yang sini tuh ikut gerak itu seperti itu kalau ngelok teman-teman. Nah, selanjutnya tuh kita akan lagi ke koordinat sih. Kita pilih part dulu. Saya akan pilih part yang paling saya gunakan. Saya akan pilih part ini aja, angkat. Jadi teman-teman. Nah, terus kita itu kan kita mau mencoba yang koordinasi sistem. Kita kan koordinasi sistem misalnya kita ke sebentar, forward masa. Nah, disini kan ada koordinasi center of mass-nya ini 26. Kita akan mencoba kan koordinasi sistem nih. Nah, koordinasi sistemnya kan tadi masih di sini nih. Nah, koordinasi sistemnya ini masih di sini nih, tidak teratur. Kita akan coba menjadi kita akan pasang gitu teman-teman. Bisa klik bagian assembly, terus referensi koordinasi sistem ini, terus kliknya tuh kita klik di sini teman-teman. Nah, terus bagian X teman-teman bisa klik yang bagian sini. Nah, terus yang bagian Y teman-teman bisa klik yang bagian sini, terus yang bagian yang bagian Z ini bisa F ini teman. Nah, kayak gini teman, sampai ke itu untuk koordinat titiknya. Terus di bagian ini udah tak berapa teman-teman? Oh, ini ke bawah. Balik, mundur. Nah, ini ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Itu sebagai koordinat sistem titiknya teman-teman. Nah, itu centang. Terus bisa sampai flat lagi, terus masa. Nah, di sini kan sama nih, kasih tahu aja teman-teman. Koordinat sistem 1. Nah, ini bisa berubah dan yang akan kita lakukan seperti itu teman-teman. Cara mengubah titik koordinat sistem. Nah, selanjutnya seperti itu yang koordinat sistem teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke bagian yang terakhir itu praktik teman-teman. Yang selanjutnya itu kita langsung ke praktiknya saja. Nah, yang ini ini sudah ada modulnya. Kita akan menyambungkan dari beberapa part yang sudah tersedia untuk dibuat seperti rangkaian yang di sini teman-teman. Kita lama-lama langsung bisa masuk ke solusi koordinat sistem. Teman-teman, kita langsung aja ke
selanjutnya kita klik insert komponen, terus dua ini, terus sekali ini grafis yang harus digerakin karena yang pertama keluar. Nah berarti itu yang pertama-tama kita langsung lihat aja. Berarti kita masukkan yang ini dulu ya teman-teman. Ini terus sambung sini. Oke. Nah setelah udah ini terus kita sambungin yang cepat dulu. Oke, nah udah. Selanjutnya itu kita akan masukkan ini terus ini dengan yang ini. Udah. Setelah itu kita buka lagi yang ini kan. Nah berarti yang berdua ini masuk ke hijau berarti kita benar-benar terus ini sama ini masuk teman-teman. Nah udah, terus berarti kalau dibalik berarti ini oh iya berarti kan nempel teman-teman. Terus jaraknya itu ini per ini tuh berapa ini? 6,5. Oh yang sini 6,5. Oh ini kan udah gabung teman-teman. Terus kan kita tadi hitung yang jarak sini berarti itu nih 6,5. Berarti kita lihat lagi udah sini sama sini ini udah masuk teman-teman. Terus ini kasih jaraknya kita lihat lagi tadi. Oke, nah seperti ini teman-teman. Masukkan bola ini tuh yang ada di sini ya teman-teman. Nah ini bola ini di sini. Terus berarti itu oh iya di sini. Berarti masuk sini. Nah, terus sini. Nah udah. Nah ini teman-teman, kalau udah habis itu kita kunci dulu ininya seperti ini. Berarti kita selanjutnya ukur ini derajat dulu. Nah terus derajat itu kita lagi klik berarti bagian kalau ini posisi sini sama sini itu derajat per 140. Terus ini masih bisa goyang teman-teman, udah pas nih 140 derajat. Terus kita lock dulu teman-teman dari teman-teman. Berarti ini sobat ini sama sini. Nah ini udah bisa udah sesuai teman-teman. Terus selanjutnya ini kan masih under teman-teman. Kenapa kita coba ini mungkin belum terlock ya teman-teman. Sebentar ini sebentar dulu terus oke. Terus ini sini kalau oke apalagi ya teman-teman. Berarti ini sama ini kalau salah sebentar coba oke.
Nah ini sudah fully teman-teman, sudah jadi ya. Kita coba lagi ada apa yang kurang, kita cek seperti itu. Cek lagi ya teman-teman. Nah ini udah fully juga. Nah seperti itu teman-teman yang latihan part yang pertama ini, kita cek dulu. Nah ini udah, terus yang tamat sini sama ke sini, terus kita balik teman, berarti nggak di sini, dari sini, terus kita balik dulu. Stop loh, ini sama sini, sini sama sini, terus kita balik ke sini. Nah, terus setelah itu berarti sini. Nah seperti itu, terus kita sini lagi. Setelah itu sini, sebentar. Nah, terus sini sama sini, dan berarti kan udah batas sini nggak bisa, di sini sama sini teman-teman, dan udah kalau untuk bukti sebentar over define oh iya betul sekali. Ini sebentar saya cek dulu, berarti aku masih under ya teman, sebentar. Berarti sini sama sini, oh ya mantap nih. Nah sepertinya udah fully ya teman-teman, jadi udah gabung sini, yang ini. Nah seperti itu teman-teman. Lalu kita langsung masuk 66 yang kedua. Oh salah. Salah teman-teman, kita ulang lagi. Setelah yes, kita ada masalah untuk masukannya, berarti yang kita dulu. Terus fans lagi, nah ini dulu. Salah. Ini terus sama sini, oke. Udah. Terus yang pertama-tama kita langsung bagi, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 2 2 4. Udah, terus kita lihat lagi. Oke, terus satunya lagi kita bikin yang balik.
Nah seperti ini. Terus kita yang di cover dulu. Kita ini coba. Tampak. Nah, roti-nya. Oke, boleh. Terus kamu lagi. Oh, sorry. Sebentar, jalan. Gini. Berarti mainnya berarti ini. Oke. Jadi teman-teman, terus nah yang terakhir susah. Nah. Oh berarti yang terakhir sama teman-teman. Map. Ini salah apa itu? Sabar ya. Ini udah sesuai teman-teman. Sebentar, kita lihat modul dulu kenapa masih under gitu. Nah ini udah kan udah teman-teman. Kita lock satu aja, satu teman. Kayaknya udah keluar ya teman-teman. Sebentar. Nah, oh ini kotak ini sama kotak ini belum. Nah seperti ini udah jadi teman-teman, udah fully juga. Nah ini juga nih. Nah udah jadi teman-teman. Langsung aja kita masuk yang soalnya itu modul ketiga teman-teman. Sekali lagi yang atas. Terus ini satu lagi yang buat. Oke, ada bawah daring terjadi. Terus kita masih ada dulu lagi teman-teman. Kita berarti masukkan ringnya ditaruh bawah 1 2 3 4.
Berarti teman-teman tuh coba teman-teman kita baterai taruh sebentar aja teman-teman. Oh sebentar, salah, lupa saya teman-teman. Solid mode teman-teman, berarti itu jaraknya 5 meter. Oh maximum over. Oke, buat ini terus tamat lagi coba ini. Ini udah, ini udah teman-teman. Terus tinggal masang ringnya, pasnya. Oh jangan teman-teman. Jadi, wait. Ini, berarti ini. Terus oke, terus masih si antri guys, sebentar. Oh sebentar, apa ya? Oh ini, oh iya masih belum putar, berarti tambah lagi sini, sini, oh ini sini, kita paralel. Oke, terus sini, kita paralel lagi. Kita paralel, oke. Ini sini, kita paralel. Ayo udah, oh ya benar nih, udah pulih lagi teman-teman. Nah nih, nah seperti ini teman-teman. Nah seperti itu udah jadi. Itu teman-teman tadi yang belajar kali ini itu belajar assembly, kita belajar dari dari sistem-sistem yang kita akan gunakan, dan kita yang akan tipe-tipe yang akan dimasukkan ke tipe-tipe part yang akan dimasukkan ke hasil lebihnya. Seperti itu kita belajar kali ini. Nah terima kasih telah menonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.